Saudara-saudariku terkasih, jumpa kembali dengan saya Clemens Hayon SVD dari KKI Unasangta Den Haag. Mengawali sajian Kofi Ruhani pada minggu biasa ke-20 ini, saya mengajak kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, kobarkan dalam hati kami untuk mengikuti semangat Yesus yang telah datang membawa api iman, kebenaran dan keadilan. Beranikan kami untuk melaksanakan aksi perlawanan dan toleransi tanpa kekerasan sebagai jalan terbaik sejalan dengan pesan Injil Yesus hari ini. Demi Dia yang adalah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Inilah Injil suci menurut Lukas. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Aku harus menerima baptisan, dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan, kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan. Karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam satu rumah, 3 melawan 2 dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan. Ayah melawan anaknya laki-laki, dan anak laki-laki melawan ayahnya. Ibu melawan anaknya perempuan, dan anak perempuan melawan ibunya. Ibu mertua melawan menantunya perempuan, dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Demikianlah sabda Tuhan. Aku datang untuk membawa api ke bumi. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan, kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan. Saudara-saudari terkasih, pernyataan Yesus ini sangat tidak cocok dengan gambaran yang kita miliki tentang Yesus. Rasanya kita tidak mengenal Yesus seperti itu. Yang kita tahu, yang kita kenal bahwa warta pesan Yesus adalah kabar gembira, pesan perdamaian, warta yang bernuansa kesejukan dan ketenangan, dan bukan perselisihan, perpecahan, atau pertentangan. Namun kita tidak boleh lupa bahwa Yesus datang ke dunia ini sebagai tanda pertentangan yang menimbulkan kebangkitan sekaligus kejatuhan banyak orang. Damai yang dibawakan Yesus seringkali mengakibatkan kebencian, penganiayaan, permusuhan, pertikaian, dan pembunuhan. Firman-Nya, kata-katanya, sabdanya seringkali menjadi pedang bermata dua yang menjadi ancaman bagi para pembawa damai. Yesus tahu itu dan tidak pernah menghindari kenyataan ini. Malah tetap semangat dan berani menyuarakan dan memaklumkannya. Dia menyebut Herodes
seperti seekor serigala. Orang Farisi sebagai keturunan ular beludak, dan kepada Petrus dia katakan, "Pergilah setan." Dia berani menjawab hamba Imam Agung, dan di hadapan Pilatus dia bersaksi secara terbuka tentang kedudukannya sebagai raja. Untuk itu, kita juga harus membiasakan diri untuk mengenal gambaran Yesus, agar dapat mengikuti Dia serta mencontohi Dia, melakukan seperti apa yang telah Yesus lakukan. Yesus tidak hanya berbicara tentang bunga bakung yang indah di padang dan kicauan burung-burung yang memukau di udara, atau tentang pengudusan pribadi melalui puasa dan doa. Sebab seandainya Yesus cuma berbicara yang indah dan menggembirakan, dia mungkin berusia panjang dan bukan hanya sekitar 33 tahun dan mati di kayu salib. Dengan penderitaan dan kematiannya, Yesus membayar korban atas api yang dibawanya ke dunia ini. Para murid yang juga telah membawa api ini telah binasa oleh pedang kekerasan, oleh keserakaan dunia ini yang tidak dapat menahan api itu. Aku datang untuk membawa api, memiliki kekuatan dinamis, memanggil kita untuk mengambil keputusan yang berani dan tindakan yang sadar, di mana keadilan dan kebenaran mesti ditegakkan di atas ikatan keluarga, korps, jawatan, atau instansi. Sebab barang siapa mencintai kebenaran dan keadilan dapat menjadi musuh bagi dunia dan bisa dilawan, ditentang oleh orang-orang dekat. Saudara-saudari, mari kita melanjutkan cara hidup kita dengan meneladani cara dan contoh hidup Yesus, di mana Dia datang untuk membawa api iman, api kebenaran, api keadilan, dan berusaha dengan berani dalam hidup kita untuk menjadi saksi kebenaran dan keadilan oleh bimbingan, tuntunan, dan berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.